Jason tidak takut pada kutukan itu lagi dan ingin menikah dengan Linda. Tak disangka Dewi Pelindung malah muncul dengan wajah muram. Jason menyuruh Linda menunggunya di kantor. Tapi dia belum muncul sampai karyawan pulang. Tiba-tiba lampu padam. Linda menengadah melihat bulan yang berbeda bentuk. Lalu, gulungan tali merah menggelinding. Begitu menoleh, ia melihat Jason duduk di sana. Dia bilang, mereka sudah terikat oleh tali Dewi Cinta. Jadilah istriku. Jason langsung mencium Linda tanpa menunggu jawabannya. Saat Jason baru mengantarnya pulang, Yasmin muncul dan bertanya, apa dia menyesal? Tak disangka Rena melihat adegan ini. Dia tercengang. Yasmin bilang kalau kutukan keluarga Jason bukan rumor. Karena ada hantu di keluarga mereka. Tapi Linda tidak mempercayainya. Demi memastikan identitas Linda, Rena mengikuti Linda. Saat dia tiba di depan restoran, wanita yang memberikan Linda gelang muncul. Bilang kalau gelang yang ia pakai tidak membawa keberuntungan, tapi malah menghilangkan nyawanya karena cinta. Kemudian ia langsung berubah jadi wujud aslinya. Sehingga Linda ketakutan. Tapi yang Rena lihat, Linda hanya sedang melamun. Begitu sadar, Linda sangat ketakutan. Saat kembali ke restoran, Dani sudah menunggunya. Rena yang berada di luar terkejut begitu melihat Dani. Begitu ingin memberitahu ibu Jason. Dia teringat dengan kutukan itu. Perlu seseorang untuk ditumbalkan dan dia jadi ragu. Saat Dani tahu Linda menemui Jason lagi, dia sangat marah dan menyuruhnya untuk menyerah. Bilang kalau ibunya dan Yasmin sudah tahu perihal kutukan itu sejak awal. Dan merencanakan Linda berpura-pura jadi Yasmin sejak awal. Tujuannya untuk menghancurkan kutukan itu. Kalaupun kutukan itu tidak ada, mereka akan tetap melenyapkan Linda. Linda sangat terkejut mengetahui hal ini. Jason memberitahu ayahnya. Dia akan membuat keputusan seperti ayahnya tahun itu. Ayah yang mendengar tersenyum senang. Beberapa saat sebelumnya, Linda sudah berdiskusi dengan Jason. Berencana menyembunyikan pernikahan mereka dari keluarga. Linda bilang, tidak masalah tidak ada cincin dan gaun. Asalkan dia bisa bersama Jason itu cukup. Dan sebelum menikah, Linda takut akan meninggal karena kutukan itu. Makanya dia sengaja bawa nenek jalan-jalan. Dan mengajak nenek makan makanan barat. Nenek sangat senang. Lalu, dia berbohong pada nenek ingin mengurus sesuatu di kampung. Malamnya menemui Yasmin. Dan bilang kalau dia akan menikah dengan Jason besok. Kalau terjadi sesuatu pada dirinya, berharap Yasmin bisa menggantikannya di sisi Jason. Dan Gina tahu kalau Linda tidak pulang kampung. Akhirnya karena didesak Gina dia memberitahu kalau akan pergi dengan Jason. Esoknya, Jason pamitan dengan ayahnya. Ibunya termenung melihat kepergian anaknya. Begitu Linda pamit pada nenek, dia menemui Dani. Dani kira Linda hanya pulang kampung untuk menenangkan hati. Menyuruhnya untuk jaga diri. Linda pikir dia mungkin selamanya tak akan kembali. Jadi dia memeluk Dani dan berterima kasih telah merawatnya. Jason dan Linda datang ke gereja. Melakukan pernikahan sederhana. Begitu menikah, mereka berpelukan dengan senang. Siapa sangka, semua tindakan mereka dipotret oleh orang lain. Miliarder kaya menikah tanpa dihadiri orang. Dan wanita ini tahu kalau malam ini akan mati karena kutukan. Tapi dia tetap ingin menikah dengannya. Begitu malam tiba, angin bertiup kencang. Gelas di tangan Linda tiba-tiba jatuh. Hatinya gelisah. Tapi dia pura-pura baik-baik saja. Dan bilang dirinya hanya lelah dan ingin tidur. Gina khawatir dengan keselamatan Linda. Lalu menelpon Dani dan bilang kebenarannya. Dani langsung mencari adiknya. Dan menanyakan keberadaan Linda. Melihatnya yang tak berbicara, Dani mengancamnya dengan bukti. Dan bilang akan memberitahu rencana mereka pada Jason. Yasmin akhirnya memberitahu keberadaan Linda. Dani langsung bergegas pergi. Yasmin pun segera menelpon ibunya. Tapi ibunya tidak panik sama sekali. Dia tampak punya rencana. Saat ini kabut berterbangan. Keduanya pingsan. Dan mereka saling berpelukan di kamar. Takut kehilangan pasangannya. Siapa sangka, ternyata Dewi Pelindung sudah bersiap di depan rumah. Di sisi lain, Nenek Linda bermimpi tentang bertemu dengan hantu saat muda. Ternyata nenek adalah menantu, yang dirumorkan dibunuh oleh Dewi Pelindung. Esok paginya, Jason terbangun karena mimpi buruk.
Dia bermimpi Linda dikendalikan Dewi Pelindung dan ingin melompat. Ia bergegas mencarinya. Benar saja, Linda berjalan ke tebing dengan tidak sadar. Begitu matanya terbuka, melihat jurang di depannya, ia tahu kalau kematiannya sudah tiba. Dia menangis. Saat ini Dewi Pelindung mendekatinya. Tak disangka dia malah bilang Linda tak akan mati. Sebenarnya kutukan itu adalah untuk menguji cinta mereka. Dan mereka berhasil melaluinya. Namun, bahaya yang sesungguhnya adalah orang di sekitar Linda. Terakhir, Dewi Pelindung memberinya selamat dan hilang. Linda memboleh dan melihat Jason yang sedang mencarinya. Mereka saling berpelukan. Di sisi lain, Ibu Yasmin tersadar. Melihat Dani yang datang. Dia datang ke villa mereka tapi tak ada orang. Begitu ke belakang gunung, ia melihat Jason dan Linda. Begitu ingin menghampirinya, dia dipukul oleh sekretaris ibunya. Lalu, mereka melihat Ibu Yasmin. Dan minta maaf. Wanita ini bilang ingin bawa Yasmin pulang. Sebelum pulang, Linda ingin memberitahu identitas aslinya. Tapi telepon tiba-tiba berbunyi. Ternyata nenek Jason pingsan dan masuk rumah sakit. Dan menyuruhnya membawa Linda untuk menjenguk. Wanita ini malah bilang, demi menghormati orang tua, Linda harus pulang ganti baju dulu. Jadi dia menyuruh Jason duluan. Tapi Dani yang tersadar kebetulan melihat ibunya pergi. Saat tiba di depan rumah sakit, mereka berselisih. Dan bilang kalau tugas Linda sudah selesai. Jadi dia bisa pergi. Linda ingin menentangnya. Tapi wanita ini mengancamnya dengan nyawa nenek dan Gina. Dia terpaksa menurutinya. Tapi hal ini dilihat oleh Dani. Dia segera mengikutinya diam-diam. Wanita ini masuk ke rumah sakit dengan arogan. Yasmin juga sudah menunggunya. Mereka tersenyum puas. Saat Jason melihat istrinya. Tapi dia tidak tahu kalau mereka sudah bertukar. Pria ini menatapnya tapi tak tahu kalau mereka sudah bertukar. Bahkan membawanya menjenguk nenek yang sekarat. Nenek sengaja mengubah topik. Dan memberitahu Yasmin rahasia. Ternyata begitu ayah menikah dulu, pengantin baru itu tidak kecelakaan. Pengantin itu juga menuliskan di catatannya bahwa kutukan itu hanya ujian. Nenek yang tahu sangat terkejut. Lalu merobek halaman tentang kutukan itu. Tadinya ia kira begitu pengantin mati, putrinya bisa menggantikan posisinya. Karena ia tahu, dari kecil putrinya menyukai ayah Jason. Demi putrinya, dia sengaja membuat kecelakaan mobil. Dan dia memberi halaman catatan itu pada Yasmin. Agar dia tenang berada di sisi Jason. Dani yang sedang mengikuti mereka. Menemukan Linda di sebuah gudang. Saat ingin melarikan diri, mereka ketahuan. Mereka berdua bertarung dengan penculik. Dani menahan penculiknya agar Linda bisa kabur duluan. Tapi penculik itu malah keroyokan. Dani menghadang pukulan yang ingin mengenai Linda dengan tubuhnya. Saat yang sama, Jason yang bodoh sedang minum bersama ibu dan anak ini. Dani yang sudah disiksa kehilangan tenaganya. Dan pukulan terakhir membuatnya pingsan. Linda pun menangis sedih. Saat ini, sekumpulan orang datang, membuat penculik mundur ketakutan. Lalu, wanita ini mendapat panggilan dari rumah sakit. Dan mencari alasan untuk pergi. Begitu tiba di rumah sakit, dia tidak khawatir dengan putranya. Tapi malah menyalahkan anak buahnya tidak becus. Saat ini, Ibu Jason datang dengan tatapan mengancam. Wanita ini tertegun. Ibu Jason menelpon Yasmin di depannya. Hingga membuat wanita ini cemas. Lalu melepar beberapa lembar foto. Bilang kalau ia sudah tahu Linda berpura-pura jadi Yasmin. Dan mengungkapkan alasan mereka melakukannya. Wanita ini tidak takut meski ketahuan. Dia memberikan rekaman pada Ibu Jason. Ternyata percakapan nenek dan Yasmin. Begitu mendengarnya, Ibu Jason terkejut. Ternyata demi dirinya, ibunya melakukan hal seperti ini. Wanita ini menggunakan ini untuk mengancamnya. Kalau tidak dia akan mengekspos hal ini dan takutnya ini akan jadi serangan fatal. Lalu memberinya waktu untuk menjawab besok. Di sisi lain, Dani bisa diselamatkan. Tapi masih kritis. Begitu mendengarnya, Linda menjadi lemsa. Dan terus menyalahkan dirinya. Esok harinya, saat wanita ini tahu Ibu Jason menyetujuinya. Dia tidak mengancam itu saja. Bahkan dia meminta saham perusahaannya diberikan pada Yasmin. Demi kehormatan keluarganya, Ibu Jason terpaksa menyetujuinya. Kemudian menemui Linda. Dan bilang jangan muncul di hadapan putranya.
Sebagai gantinya dia akan memastikan keselamatannya dan neneknya. Linda tidak mengerti. Mengapa dia hanya diam saja? Ibu Jason mengejeknya, seorang gadis desa mana bisa bersama dengan Jason. Menyarankannya kalau dia peduli pada Jason maka tinggalkan dia. Melihat Dani yang terbaring koma, dia merasa sangat bersalah. Tadinya dia ingin pamitan pada Jason, tapi malah melihat keromantisan mereka. Dia benar-benar sakit hati. Lalu, menggantungkan cincin pernikahannya. Tapi malah diambil oleh Rena. Lalu ia sengaja bertanya mengapa Yasmin tidak pakai cincin. Dia menjelaskan kalau cincinnya ditaruh di rumah. Jason sedikit curiga. Saat malam itu ia membawa Yasmin ke makanan pinggiran kesukaannya. Tapi Yasmin malah jijik dan mau muntah. Saat ini Jason merasa ada yang aneh. Lalu mereka pergi ke taman yang pernah mereka datangi. Jason sengaja mengecohnya. Bilang kalau saat itu dia memakai topi, padahal wig. Benar saja, Yasmin terjebak dalam perangkapnya. Meski dia sudah tahu jawabannya, Jason tetap melakukan bukti yang paling kuat. Melihat reaksi Yasmin. Kau